Bang, tunas anggur pada kering kenapa ya? Tunas anggur pada kering. Ini kemarin kelihatannya tanaman di lahan terbuka ya. Di lahan terbuka. Ya, di lahan terbuka, kehujanan, tidak ada perawatan, tidak ada pemupukan. Ya, coba Bang Hendi. Ya, tanamannya ditanam di lahan terbuka ya. Bang, anggurku sudah mulai kelihatan berbunga. Terus masih dikasih pupuk pembuahan, aku takut rontok, Bang. Bang Kevin kemarin kan ini menggunakan pupuk pembuahan saya kan? Menggunakan pupuk pembuahan saya atau bukan? Itu kemarin sudah dilakukan pemupukan berapa kali, Bang Kevin? Dilakukan pemupukan berapa kali? Kok sampai kebrojolan niku ceritanya? Ya, opo kemarin teman-teman melakukan pemangkasan opo piye kok kebrojolan? Seharusnya pemangkasan itu pupuknya dihabisin dulu 4 baru dipangkas. Bedanya anggur Jupiter sama Isabella apa ya, Bang? Bedanya banyak. Bedanya banyak. Daun anggur Jupiter ya bergelombang. Terus bawahnya halus, atasnya halus. Nah, kalau Isabella daunnya lebar, dia kaku. Terus bawahnya berbulu putih-putih, atasnya halus. Bedanya banyak. Memang sekilas hampir sama. Sekilas hampir sama. Ya, seperti itu. Sekilas hampir sama. Tetapi di Jupiter ini bergelombang, teman-teman. Dia bergelombang. Kalau Isabella dia nggak bergelombang. Ngececer loh, ngececer. Bang, kalau daunnya sih hijau, tetapi ada bintik-bintik putih. Ngaruh nggak, Bang? Itu jamur, harus segera ditangani. Jadi kalau teman-teman tanaman anggurnya terserang jamur harus segera ditangani, jangan terlambat teman-teman. Makanya sering saya sampaikan lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih ilmunya, Bang. Iya, tinggal ditengokin aja itu daun. Loh, lah kemarin nanam anggur itu hasil opo? Hasil beli atau hasil dikasih? Kasih. Bang kasih. Kemarin itu nanam anggur hasil beli atau hasil dikasih? Kalau hasil beli itu kamu belinya itu berapa? Kalau 100.000 dapat 5, 100.000 dapat 10 ya saya jamin itu Isabella, anggur lokal. Ya, kalau anggur impor rata-rata itu yang bagus teman-teman. Yang bagus yang tingginya 1 meter ke atas itu 125, 130, 140 ya tergantung jenisnya. Ya, kalau teman-teman kok kemarin kok 100.000 dapat 10, dapat 5, yaitu saya jamin anggur-anggur lokal teman-teman ya, seperti itu. Terus bawahnya kalau nggak ada graftingannya sudah dipastikan bahwa itu memang benar-benar anggur lokal. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman ini kalau untuk mencari varian impor itu gampang kok. Kalau harganya mahal ya impor. Binti-binti tadi obatnya apa? Gunakan ini Amistartop ya, fungsida. Fungsida itu harus punya teman-teman, etalase 5, etalase 6 ini teman-teman itu harus punya. Ini untuk jaga-jaga, untuk perawatan atas. Ya, teman-teman kan sudah beli pupuk-pupuk dari saya. Bawah itu pupuk itu kan kebutuhan akar dan batang dan daun. Terus untuk menjaga daun, kesuburan daun itu juga harus dijaga dengan penyemprotan. Bang, media tanam itu berapa perbandingan tanah subur, kohe, kambing, sekam bakarnya? Jangan gunakan kohe, Abang. Jangan gunakan kohe, bener. Jangan gunakan kohe. Daripada Abang menggunakan kohe, mending kasih humus sajalah. Humus daun-daun yang sudah melapuk-melapuk itu, jangan kasih kohe. Kohe ini nanti jadi biang kerok kalau Abang mau nanam anggur. Kalau mau menggunakan kohe, nanti kohenya difermentasi saja dengan air, nanti diambil airnya, ya, nanti disiramkan ke media tanam. Enakan seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman kalau mau membuat media tanam, saya sarankan jangan menggunakan kohe. Nanti kohe secara terpisah saja, difermentasi secara terpisah, teman-teman bisa ambil airnya untuk menyiram media tanam itu selama fermentasi itu juga bagus. Ya. Ya, Bang, saya beli murah, bilang Jupiter ternyata ya, penjualnya minta disunat itu. Cara pemakaiannya gimana, Bang? Ambil air 1 liter, yaitu dikasih sekitar 1/4 mili. Kalau 1/4 mili kan angel, teman-teman ambil air 2 liter dikasih 0,5 mili.
Ya, dikasih setengah mili. Nanti Bang Edisur itu bisa beli suntikan itu loh di apotek, suntikan. Ya, suntikan itu nanti teman-teman beli itu nanti bisa digunakan. Kalau nanti dari apotek atau tidak memberi, tidak membolehkan, tinggal bilang ini untuk penelitian pertanian kok. Insya Allah nanti dikasih. Kemarin saya beli bibit anggur harga 65, katanya anggur impor. Bener nggak ya Bang? Itu impor. Tingginya berapa? Tingginya berapa dan di situ ada graftingan atau tidak? Ya, ciri-ciri anggur impor ya, kemungkinan dengan harga segitu kemungkinan masih pendek ya, tanaman masih pendek dan juga itu graftingan enggak? Yang penting teman-teman graftingan. Ke dalam media tanam itu tanam anggur berapa Bang? Jangan dalam-dalam Abang, sekitar 50 cm saja. Kita menggalinya 50 cm saja. Ya, nanti kalau dalam-dalam jelek, anggur pengaruhnya jelek nanti. Ya. Saya juga beli Bang ada. Juga beli ya, pokoknya berkah selalu lah. Ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam di tanah, nah nanam di tanah nanti seperti ini loh Bang. Ini kan pas kebetulan saya live-nya di luar, jadi ada sedikit edukasi biar untuk teman-teman yang menanam. Nah, nanti Abang bikin seperti ini, lubang tanam ya, lubang tanam jangan dalam-dalam. Setelah itu nanti DKI Herbal 2 susun Abang. 2 susun. Ya ini kan 1 susun nggak apa-apa karena permukaan air gorong-gorong. Jadi aman ya. Ini teman gunakan 2 susun kalau di lahan terbuka, nanti biar apa? Untuk menjaga media tanam itu bagus. Ya, gunakan ini. Gunakan seperti ini teman-teman ya. Jadi ini untuk menjaga ketika kita memupuk, pupuknya nggak kemana-mana. Ketika musim hujan bisa ditutup. Jadi akar serabutnya kita amankan. Akar serabutnya kita amankan. Ya, akar serabutnya kita amankan. Ya, enaknya kalau live di sini pas pagi atau apa itu langsung ada materi, jadi ada bayangan untuk teman-teman semua. Kalau menanam saran saya dibikin itu loh, herbal itu kan dia mempunyai panjang 60. 60 nanti dimasukkan ke dalam jadi 60 kali 60 jadi muter. Ukuran potnya minimal berapa Bang? Cukup 50 kali. Kalau Abang ini rencana mau ditanam di mana Bang Topu? Mau ditanam di tanah atau mau menanam di pot? Ya. Abang mau menanam di mana? Kalau mau menanam di tanah, persiapkan lubang tanam itu minimal ya, minimal 50 kali 50. 50 kali 50 itu kedalaman hanya 50 cm, lebar 50 cm, muter 50 cm semua. Masukkan media tanam yang saya rekomendasikan, sekam bakar, sekam lapo, tanah humus bambu. Ya, tanah humus bambu. Kalau nggak ada ya teman-teman cukup sekam bakar, sekam lapo, tanah di sekeliling seperti itu. Intinya sekam bakar jangan sampai ketinggalan. Intinya sekam bakar jangan sampai ketinggalan. Seperti itu teman-teman. Karena sekam bakar ini nanti yang akan menjaga pori-pori media tanam dan juga akan menjaga pH tanam. Sehingga pH tanamnya nanti tidak mudah ngedrop dan lain sebagainya. Ya. Sekam bakar wajib ada. Tapi daerah saya nggak ada Bang. Wong di sini nggak ada yang nanam padi ya. Ini biasanya agak risiko ya. Agak risiko berarti gunakan apa? Gunakan kompos. Cari daun-daun yang melapuk. Daun-daun yang sudah melapuk itu nanti dijadikan campuran media tanam. Ya wis tanah karo itu aja cukup bagus. Kalau daerah teman-teman tidak ada padi. Kalau tidak ada kulit padi, gunakan itu tadi yang saya sampaikan, humus sama tanah aja dicampur jadi satu. Perbandingan berapa? 1:1. Oh enggak, 2:1. 2:1, tanahnya 1, humusnya 2. Tingginya 80 Bang, 80. Lah kemarin ada graftingan enggak, Lia? Ada graftingan enggak? Biasanya ya di bawah 1 meteran itulah. Ya, itu juga jenisnya apa, terus ada graftingan enggak ya? Ya buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur harus ada pola pemupukan. Ini untuk apa? Untuk mempercepat pertumbuhan agar target yang kita inginkan itu tercapai. Ya, gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1. Pupuk pertumbuhan etalase 1 diberikan pada tanaman di masa-masa pertumbuhan. Insya Allah teman-teman kalau menggunakan pupuk pertumbuhan saya 3 bulan ya, 3 bulan itu insya Allah nanti akan belajar keluar bunga. Ya, 1 paket untuk 1 bulan. 1 paket untuk 1 bulan.
Ya, tetapi kalau baru pindah tanam ini satu paket bisa nyampe 1,5 bulan, bisa nyampe 1,5 bulan, dan 3 paket itu bisa nyampe 3,5 bulan. Ya, makanya nanti terus di 3 bulan itu tersier sudah terbentuk, teman-teman melakukan pembatasan, itu keluar bunga. Bang, bunga anggur saya kering, dikasih apa ya biar enggak kering? Jadi kering dan tidaknya bunga itu tergantung dari awal kita memupuk pembuahan. Ya, kemarin abang melakukan pemupukan orang Madure, ya, orang Madure, ya, itu kemarin menggunakan pupuk apa sebelum pembuahan? Ya, menggunakan pupuk apa sebelum pembuahan? Terus setelah berbunga apa yang dilakukan? Coba ya, sebelum pemangkasan pembuahan itu dipupuk atau tidak? Kalau pakai daun-daun hasil dari pembakaran untuk campuran, jangan. Kalau dibakar itu daun itu dia lebih nggak utuh seperti sekam, teman-teman. Perbedaan sekam itu kalau dibakar dijadikan arang, dia nggak jadi abu. Tetapi kalau daun-daun yang dibakar itu dia akan jadi abu. Hasilnya nggak kurang, ya. Humus saja lah, humus sudah aman, humus bagus kok. 2:1. Ya, kalau teman-teman ada itu kan daun, mungkin daerah teman-teman ada mangga atau apa, daunnya itu kan dikumpulin jadi banyak sampai nanti melapuk seperti tanah, itu nanti perbandingan sama tanah 2:1, humusnya 2, tanahnya 1. Kalau ini untuk daerah-daerah yang memang tidak ada padi, ya, kalau tidak ada padi, kalau ada padi saya rekomendasikan menggunakan kulit padi, ya, atau sekam. Tapi kalau daerah teman-teman nggak ada sama sekali, ya gunakan itu aja. Kalau seandainya mau dicampurin bakar-bakaran itu jangan banyak-banyak. Ya, seandainya mau dicampurin bakar-bakaran itu jangan banyak-banyak. Cukup perbandingan 2:1:1. Ya. 2 humus tadi, terus 1 yang bakaran tadi, 1 tanahnya lagi. Seperti itu. Sebenarnya kalau nggak ada bakar, teman-teman, itu mendingan arang kayu. Arang kayu itu dihaluskan dikit gitu untuk campuran, itu bagus. Ya, jangan gunakan itu, malah lebih awet. Jangan gunakan daun yang dibakar. Daun yang dibakar ini nanti cepat jadi abu, dia cepat hancur. Tetapi kalau teman-teman kok arang kayu itu nanti agak dihancurkan sedikit biar nggak beronggol ngono loh. Bagus. Pupuk pertumbuhan berapa kali pemakaian seminggu, Bang? Jadi tergantung kita menanamnya di mana. Sebenarnya aturannya 1 picis 1 minggu sekali. Tetapi karena tanaman teman-teman kadang-kadang ada yang nanam di tanah, ada yang nanam di pot, itu jadi sistemnya berbeda. Kalau teman-teman menanam di tanah, pupuk pertumbuhan ini 1 paket sudah saya racik, isinya 4. Isinya 4, di sini ada cara penggunaannya. Kalau tanaman teman-teman usianya baru pindah tanam, 1 picis seperti ini dilarutkan dengan air 10 liter. Kalau teman-teman menanamnya di tanah, 10 liter kan bisa dikocorkan semua, aman. Ya, karena apa? Karena pupuk meresap pada media tanah yang di sekeliling tanaman. Nanti akar akan menjemput. Tetapi ketika teman-teman menanamnya di pot, nah ini jadi durasinya berbeda. Kalau air 10 liter dituangkan semua di dalam pot, pastikan kebuang. Ya, pastikan kebuang. Jadi teman-teman bisa digunakan secara bertahap. Ya, teman-teman bisa digunakan secara bertahap. 1 hari diambil 2 liter, 1 hari 2 liter, atau teman-teman 2 hari sekali 2 liter, 2 liter, 2 liter, 2 liter, seperti itu. Ya, jadi sekaligus menyiram ngono loh, sekaligus menyiram. Ya, kalau teman-teman langsung 10 liter dibuang, dikocorkan semua kan sayang, kebuang itu, sia-sia pupuknya. Bang, kalau anggur udah panen, pohon diistirahatkan, itu masih pupuk atau tidak? Ya tetap pupuk terus. Tanaman anggur itu enggak pernah pupuk. Kalau teman-teman ingin kualitasnya bagus, nutrisi tetap diberikan terus. Apalagi teman-teman menanamnya di pot. Di pot bagus dan tidaknya tanaman kita kan tergantung bagaimana kita memupuknya. Bagus dan tidaknya teman-teman tanamannya itu tergantung pemupukannya. Kalau pupuknya dihentikan, ya nanti dia makan. Apakah tidak apa-apa jika sudah dilarutkan di air dan diamkan sampai berhari-hari? Enggak apa-apa. Selagi air itu masih ada, kandungan nutrisi masih tersimpan di situ. Yang penting teman-teman ditutup
terus ditaruh di tempat yang teduh. Ya, seperti sistem kerja abemik gitulah, atau sistem kerja hidroponik. Hidroponik itu kan tanaman teman-teman yang ditanam dengan sistem hidroponik itu kan nutrisi dimasukkan ke air. Air kan berproses terus, jalan terus. Nah, air yang jalan itu selagi air itu masih ada, ya nutrisinya masih ada. Begitu pula pupuk yang sudah dilarutkan dengan air. Kalau nanti ada sisa, silahkan disimpan. Nanti dipakai lagi, nggak apa-apa. Saran saya buat teman-teman, kalau mau memakai, dikuber dulu, diaduk dulu. Diaduk ini tujuannya apa? Untuk memasukkan oksigen supaya masuk ke air, ya, gitu. Atau nanti teman-teman pakai gayung naik biur gitu, biar oksigen itu masuk. Jadi nanti bagus. Ada kandungan oksigen yang terlarut pada air. Pupuk apa bang? Setelah panen masa istirahat, gunakan pupuk pertumbuhan saja. Gunakan pupuk pertumbuhan saja untuk mengaktifkan tunas-tunasnya. Ya, gunakan pupuk etalase 1. Ya, buat teman-teman yang ingin mengistirahatkan tanaman, gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1. Pupuk pertumbuhan etalase 1. Kalau istirahat gini nggak usah lama-lama, cukup 2 biji saja cukup. 2 biji cukup, langsung masukkan pupuk pembuahan lagi, dibuahkan lagi jadi. Ya, pertumbuhan cukup 2 minggu saja. Ya, ambil 1 biji untuk merawat 1 minggu, 2 minggu. Setelah itu masukkan pupuk pembuahan, insya Allah nanti langsung jadi. Ya, jadi istirahatnya nggak lama-lama. Pemupukan ini penting untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Kalau menanam tanaman anggur, teman-teman nggak dipupuk, ya tetap beda. Contohnya tanaman anggur saya ini ya, saya rajin, saya pupuk, saya rawat. Berbeda dengan punya tetangga. Ya, berbeda dengan kondisi tanaman tetangga yang nggak pernah dipupuk. Hasilnya tetap berbeda teman-teman. Semua pada nanam, tapi nggak ada buahnya. Karena apa? Karena perawatannya beda, ya. Semakin kita rawat bagus, semakin kita cukupi kebutuhannya, dia juga menghasilkan buah terus. Ini tidak pernah berhenti berbuah kok. Ya, tidak pernah berhenti berbuah. Ini udah ada yang mulai mateng. Ini juga ada yang baru pentil, ya, baru pentil. Ini satu pohon banyak varian, teman-teman. Baru pentil dan lain sebagainya, seperti itu. Biar paham, pupuk etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Pupuk pertumbuhan, ya. Nah, pupuk pertumbuhan, pupuknya sudah saya racik. Di dalam satu paket isinya 4. Di dalam satu paket isinya 4. Kalau untuk mengatasi masalah tanaman sampean tak kemarin, ini 1 picis isinya itu ada 2 di dalam kemasan. Nah, nanti yang butiran ini dilarutkan dengan air 5 liter. Lalu kocorkan pada tanaman. Itu yang di atas jenis apa? Ini gado-gado, teman-teman. Satu pohon ada 7 varian. Ya, satu pohon ada 7 varian. Jadi ada gosvi masih pentil juga itu. Itu satu pohon. Ini satu pohon saya sambung. Saya jadikan beberapa sekunder. Karena lebih irit, lebih enak. Saya istirahatkan tanaman dengan pupuk pertumbuhan, tetapi brokoli tetap keluar itu bagaimana? Buang Bang Zul. Buang kalau memang niat Bang Zul itu. Inilah tanaman kalau bagus begitu, Bang. Pupuk bagus, tanaman bagus memang begitu. Tapi pilihannya kembali ke kita, ya, kembali ke kita. Kalau gitu buang, saya kemarin aja saya buangin, teman-teman, saya buangin. Biasanya bunga-bunga begitu kan nggak bagus kan, nggak bisa lonjong, nggak bisa maksimal lah. Lebih baik dibuang saja bunganya. Nanti kita khusus melakukan pembuahan itu, proses pembuahan seperti itu. Memang kalau tanaman bagus seperti itu, Bang Zul, anggur itu. Ya, anggur saya juga demikian. Saya istirahatkan tuh, saya potongin pondasan pruning ya. Padahal saya habisin itu. Tetap aja keluar bunga. Nah, itu pilihan kita mau dilanjut atau mau dibuang itu bunga. Kalau teman-teman nanam di tanah, itu mau dianjut terus berbuah terus aman. Tetapi kalau nanamnya di pot itu nanti tanaman bisa mati, bener. Kalau nggak pernah istirahat itu tanaman bisa mati. Ya, buat teman-teman memang kalau saran saya enak itu nanam di tanah.
Ini di tanah teman-teman. Kenapa saya tanam di tanah? Makanya saya sambung dengan berbagai macam varian, dengan banyak sekunder, dan batang pun sudah besar. Ya, batangnya pun sudah besar. Nah, contohnya nih. Ya. Ini saya sambung dengan varian Ninel ini. Yang ngeplek sini ini yang bawah ini pakai varian Ninel ke sana. Ya. Terus ini yang atas lagi ini di sini satu sekunder saya sambung dengan banyak lagi varian di sono. Terus di sini saya sambungin. Makanya cabangnya semrawut ini. Kalau tanam di tanah, akarnya bisa ngerusak bangunan nggak Bang? Enggak, Bang Zul. Inilah yang salah satu keunggulan kita menanam tanaman anggur. Aku nanam anggur semua di pondasi rumah. Aman. Tanaman anggur jangankan tembok Bang Zul. Lawong tanah liat, tanah padat aja akarnya nggak bisa nembus. Dan anggur ini tidak mempunyai akar tunggang seperti tanaman-tanaman yang lain. Ya, makanya buat teman-teman, aku yang di atas itu cor-coran semua saya tanamin anggur semua. Dak-dakan semua saya tanamin anggur semua, aman, nggak bisa merusak. Akar anggur ini serabut. Makanya sering saya sampaikan untuk teman-teman, menanam tanaman anggur ini menyenangkan. Menyenangkannya gimana? Tidak merusak bangunan. Kalau teman-teman nggak punya lahan, ya udahlah, mepet pondasi, kita bikin lubang setengah meter, masukkan ke situ, nanti terus batangnya dikeluarkan, jadi batang yang di depan itu umur berapa tahun Bang? Ini sudah hampir 5 tahun teman-teman, sudah hampir 5 tahun ya, sudah hampir 5 tahun tanaman saya itu berbuah terus. Dari mulai 3 bulan dia sudah belajar bunga sampai sekarang nggak pernah berhenti berbuah. Kenapa? Ya memang saya rawat terus ya. Saya rawat terus, saya openi, saya pupuk, saya lakukan penyemprotan ya, walaupun kadang-kadang tetap saya lakukan. Kenapa? Kalau saya menggunakan naungan ini penyemprotan tidak terlalu sering. Paling saya main feeling aja. Wah, ada gejala, baru mulai. Ya. Karena kalau sudah gejala itu paling disemprot dengan durasi 2 hari sekali langsung hilang. Kalau udah panen diistirahatkan, terus pemangkasannya pembuatan tersier baru gitu ya Bang. Kalau mau begitu juga boleh, mau langsung nanti dibuahkan juga bisa. Ya. Jadi itu terserah dan tergantung kondisi tanaman teman-teman. Kalau teman-teman mau diremajakan cabang tersiernya, berarti nanti prosesnya agak lama. Bisa 3 bulan kemudian nanti kita baru membuahkan lagi, atau 2 bulan kemudian baru membuahkan lagi. Tetapi kalau teman-teman langsung dibuahkan lagi dengan pemangkasan maju atau mundur di tandan buah, itu bisa. Gaspol buahin terus, iya gaspol kita buahin terus, nggak pernah berhenti berbuah. Wis men api ngono, men api. Karena saya live kalau nggak ada buah itu sedih teman-teman, bener sedih. Karena teman-teman ini tergodanya kan ke buah, bukan orangnya, bukan edukasinya. Itu buah. Punya saya umurnya baru 8 bulan, batang masih kecil, tetapi bandel kalau bunga terus Bang. Iya, kalau sudah jadi tanaman seperti itu Bang. Kalau sudah jadi, ini kalau boleh tahu Bang Zul, itu varian apa? Tanaman anggur itu teman-teman, kalau sudah jadi memang seperti itu. Ya, makanya aku senang dengan tanaman anggur itu, salah satu tanaman yang luar biasa. Bisa berbuah tanpa pernah berhenti berbuah. Di atas jenis apa? Gado-gado nih, satu pohon dengan berbagai macam varian. Ya. Jadi di sini sengaja saya biar merawat satu pohon Jupiter Transio itu memang genjah-genjah Bang ya. Apalagi dengan media tanam yang bagus, dengan pemupukan yang tepat, itu hasilnya bagus. Pakai pupuk apa Bang? Nah, ini ada pupuknya, etalase 1 pupuk pertumbuhan ya, di masa-masa pertumbuhan. Buat teman-teman yang menanam tanaman anggur, kalau pertumbuhannya jelek gunakan pupuk ini. Ya, ini pupuk racikan saya sendiri, biasa saya gunakan ya. Ya, akhirnya saya tawarkan untuk teman-teman semua. Ya. Apakah tidak apa-apa batang masih kecil dibuahkan? Selagi pupuknya jalan terus aman Bang Zul. Selagi pupuknya jalan terus aman, nutrisinya tercukupi. Bang Zul itu kan sudah menggunakan pupuk pembuahan, terus pernah menggunakan pupuk pertumbuhan, itu kan pupuk jalan terus.
Ya makanya kalau secara jujur ya teman-teman, kalau secara jujur, iya, kalau secara jujur, ya, memang biaya untuk nanam anggur itu 30.000 per bulan. Ya, kalau secara jujur, ya, kalau secara jujur kita mau benar-benar mendapatkan kualitas bagus, biaya tanaman anggur kita sebulan tuh 30.000 seperti itu. Ya, seperti kita menyekolahkan anak. Makanya kalau teman-teman nggak berani melakukan pemupukan, ya wis rasa nandur anggur. Sekarang kecil-kecil sudah bisa dibuahin. Iya, bisa dibuahin, apalagi dengan pupuk yang pas biasanya nanti disenggol sedikit jadi.